bulan Ramadan ini oleh para ulama kita itu apa namanya, dijadikan sebagai madrasah, ya, sekalipun Rasulullah SAW tidak pernah menyebut bahwa Ramadan itu sebagai sebuah madrasah, tetapi oleh para ulama kita banyak di antara mereka itu menyebut dan mengistilahkan Ramadan itu sebagai sebuah madrasah. Nah, itu berarti bahwa kalau di dalam madrasah itu berarti ada gurunya. Ya, kalau perguruan tinggi barangkali ada dosennya. Nah, ada juga muridnya atau mahasiswanya. Ada juga kurikulumnya. Nah, kalau lebih lebih apa lagi, lebih modern lagi dalam dalam sistem pembelajaran modern, turunan dari kurikulum itu ada RPS-nya, ya, atau dulu disebut dengan silabus. Ya, turunan dari RPS itu ada materi bahan ajarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan sesudah turunannya itu ada jadwal-jadwal. Ya, jadwal-jadwal proses pembelajaran dan sebagainya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, kalau ini yang kita jadikan Ramadan ini sebagai sebuah madrasah, maka kita tarik apa namanya, bahwa di situ ada kurikulum, ya. Nah, kalau kurikulum itu ada istilahnya, ya, kalau dalam dalam apa dalam eh, di Pare ini ada istilahnya, setiap prodi itu ada profil lulusannya, dan turunan dari profil lulusan itu ada mata kuliah, dan mata kuliah itu ada CPL-nya. Jadi ini, nah, kira-kira madrasah ini pertanyaannya, mata kuliahnya apa, Pak Fikri? Mata kuliahnya apa dalam Ramadan ini? Nah, yang paling umum saya kira mata kuliah, kalau kita anggap sebagai madrasah, ya, mata kuliah Ramadan ini yang pertama dan utama itu adalah puasa, ya. Dan kalau kita tarik lagi lebih luas dalam konteks kurikulum merdeka, berarti ada dalam penyusunan kurikulum dan materi bahan ajar RPS itu sesungguhnya harus melibatkan mahasiswa atau peserta belajar. Ya, peserta belajarnya mau belajar apa kira-kira? Nah, kalau umpamanya madrasah Ramadan ini dikaitkan dengan kurikulum merdeka, berarti yang membuat kurikulumnya dan materi dan mata kuliahnya itu adalah siapa yang ikut di dalam, yang ikut sekolah di dalam madrasah itu. Nah, berarti kita semua yang ikut. Nah, oleh sebab itu eh, para jamaah itu punya kebebasan untuk menentukan apa mata kuliahnya selama Ramadan ini. Nah, kalau mungkin Pak pikir mata kuliahnya ada puasanya, ya, kemudian ada tarawihnya, ada witirnya, kemudian ada tahajudnya, ada tahajudnya, sholat duhanya, ya, kemudian kalau Pak Budi ditambah dengan zikir-zikir, ya, eh, dan kalau Pak siapa, kalau Pak Warid dua mungkin ditambah lagi dengan Bapak Buka memperbaiki jalanan, merawat masjid. Nah, itu kan semua kurikulum itu. Itulah materi bahan ajarnya kira-kira, ya, di dalam selama bulan suci Ramadan ini. Nah, Bapak dan Ibu, nah, setiap pembelajaran itu, ya, setiap mata kuliah atau materi bahan ajar itu, maka dalam harus ada yang dicapai kira-kira, ya, harus ada yang dicapai. Jadi Bapak ikut Ramadan apa dan sebagainya, Ramadan ini dengan mata kuliahnya kira-kira, ya, adalah puasa, harus ada yang dicapai, ya, harus ada yang dicapai. Nah,
dalam madrasah, dalam pendidikan atau dalam perguruan tinggi yang harus dicapai itu setiap kita kuliah itu sudah disepakati di seluruh dunia bahwa capaian pembelajaran itu mengikuti piramidanya taksonomi Bloom, Benjamin Bloom dan kawan-kawan. Ya, ada yang mengatakan bahwa itu hierarki, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah piramida. Ya, piramida capaian yang harus dicapai oleh peserta pembelajaran. Ya, nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, berarti bahwa capaian pembelajaran dalam taksonomi Bloom ini, ya menurut Benjamin Bloom, ya yang diperbaharui oleh siapa di tahun 2021 itu, berarti capaian yang pertama yang harus dicapai itu adalah remember. Ya, kalau dulu itu memahami, ya, sebelum direvisi itu remember. Jadi siapa saja yang ikut dalam madrasah Ramadan berarti harus tahu definisinya itu puasa. Itu kira-kira Merdeka. Nanti sampai tua tidak pernah tahu definisinya itu puasa. Ya, kalau tidak dipelajari. Nah, apa kira-kira itu Pak pikir definisinya puasa? Definisi puasa yang umum itu adalah menahan lapar dan dahaga dan seluruh yang membatalkan, mulai dari, ya kalau bisa sebelum terbit fajar, ya. Ya, jangan sampai terbit fajarnya nama toleh mufa. Ya, sebelum terbit fajar lah kira-kira. Harus ditarik ke belakang dulu. Ya, menjelang terbit fajar. Nah, itu definisi modernnya itu. Ya, kalau dalam definisi fikihnya itu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu definisinya itu. Ya, definisinya. Definisi kemudian apalagi yang harus diketahui di dalam pelajaran puasa itu, tahu manfaatnya, ya. Tahu manfaatnya, apa manfaatnya puasa itu. Ternyata manfaat puasa itu adalah dari aspek kesehatan orang bisa menjadi lebih sehat, ya. Dari aspek kejiwaan orang itu bisa menjadi lebih tenang, lebih wise apa dan sebagainya. Nah, itu manfaat-manfaatnya. Ya, di samping manfaat yang lain puasa itu bisa berfungsi sebagai sarana pengobatan untuk diri setiap orang yang berpuasa. Nah, Bapak dan Ibu, nah karena dari aspek taksonomi Bloom ini, dari aspek kognitifnya, itu dulu yang harus ditahu. Oleh sebab itu ketika kita mengajar, maka yang paling pertama dulu yang harus diajarkan kepada mahasiswa tentang apa yang dipelajarinya. Ya, dari aspek definisinya, manfaat, tujuan dan hal-hal yang mungkin secara sederhana, ya belum secara mendetail dari ilmu yang dipelajarinya. Nah, sesudah itu hadirin, aspek berikutnya itu adalah sesudah remember ini adalah understanding. Jadi Pak Dekan, kalau kita sudah tahu tentang apa definisi puasa itu, maka tahapan yang kedua yang harus dicapai adalah kita harus memahami tentang apa itu puasa. Ya. Nah, oleh Benjamin Bloom itu dijelaskan bahwa apa itu understanding. Beliau menjelaskan di situ bahwa disebut dengan understanding itu adalah explain ideas or concept. Seseorang itu mampu menjelaskan ide-ide terkait dengan, ya, puasa itu, kira-kira gitu. Apa itu puasa? Dia sudah bisa menjelaskan ide-ide, bukan hanya sekedar menghafal, tetapi secara lebih luas lagi konsep-konsep tentang puasa itu dia sudah tahu. Ya. Jadi bukan hanya cuma satu definisi yang dia tahu, tetapi ada beberapa definisi yang dia tahu. Nah, itu yang dimaksud dengan understanding. Dia lebih memahami apa yang dia tahu. Jadi kalau mengajar harus ditanamkan dulu bahwa anak-anak itu harus
tahu dulu itu, hafal dulu itu yang dia pelajari. Sesudah itu harus dia pahami. Harus dia pahami apa yang dia pelajari. Nah, sesudah itu ya, maka tingkatan berikutnya applying. Harus menerapkan apa yang telah dia hafal tadi dan apa yang telah dipahami, kemudian dia harus aplikasikan ya oleh para ahli itu. Yang disebut dengan applying itu adalah use information in new situation and condition. Dia mampu memanfaatkan informasi-informasi yang dia paham tentang puasa, yang dia hafal tentang puasa, yang dia pahami tentang puasa, kemudian dia bisa terapkan, ya, dia bisa terapkan dalam banyak kondisi dan situasi. Jadi dia bisa memanfaatkan bahwa definisi puasa itu bisa dipakai untuk kesehatan. Definisi puasa itu bisa dipakai untuk kecantikan. Itu bisa diaplikasikan di situ. Jadi dia bisa mengaplikasikan, dia bisa mengimplementasikan, ya. Kemudian dia bisa memakai, use and demonstrate. Jadi dia bisa memanfaatkan apa yang telah dihafal dari definisi dan aspek pemaknaan terkait dengan puasa itu, kemudian dia sudah pahami, sesudah itu dia terapkan, dia demonstrasikan. Bagaimana itu puasa? Nah, kalau puasa dan aspek demonstrasi itu, ya bangun jam 3 lah kira-kira. Bangun jam 3, sesudah bangun jam 3, sahur, dan nanti setelah tenggelam matahari, terbenamnya matahari, baru apa? Baru berbuka. Itulah apply. Nah, ini juga yang harus dicapai dalam proses pembelajaran kita. Paksakan anak-anak itu memahami apa. Yang pertama, menghafal apa yang kita ajarkan. Sesudah itu harus dia pahami. Kemudian dia harus aplikasikan. Nah, yang keempat apa? Yang keempat. Yang pertama ini menurut diskusi para pakar, kalau anak-anak itu hanya sampai kepada hanya sekedar menghafal, berarti itu selevel dengan SD. Kalau anak-anak itu hanya sampai tahu tentang apa itu puasa, bahwa dia selevel dengan SMP. Kalau dia sudah mengaplikasikan, itu selevel dengan SMA. Nah, kalau untuk S1 itu sudah masuk tahapan analyzing. Dia sudah bisa menganalisa ya apa yang dia sudah hafal, apa yang dia pahami, dan apa yang dia praktekkan, dia sudah bisa analisa. Ya, dia bisa sudah analisa terkait dengan kemampuannya yang ketiga itu. Ya, kemampuan yang ketiga itu. Nah, karena itu pakar ya Benjamin Blanc ini menggambarkan apa itu analyze. Analyze itu adalah kemampuan draw conception among idea. Jadi dia bisa menggambarkan dan mengkoneksikan banyak ide-ide, banyak definisi-definisi, banyak konsep-konsep. Jadi dia menganalisa, ya. Nah, di saat dia menganalisa itu, maka dia punya kemampuan untuk mendiferensiate. Differentiate itu membeda-bedakan bahwa konsep ini, definisinya ini, begini maksudnya. Al-Ghazali tentang puasa, begini maksudnya. Al-Ghazali kan membagi 3 puasa. Puasa am, puasa khas, dan puasa khasul khawas. Nah, orang yang sudah sampai kepada tingkat ya analyzing ini, maka dia mampu ya mendetermine ya mendifferentiate ya, mengorganisasi, merelate, menghubung-hubungkan antara semua yang dia telah hafal, yang dia pahami dan diaplikasikan, dan selanjutnya dia bisa menganalisis. Nah, kalau begini proses pembelajaran kita di kuliah, saya kira akan ada capaian-capaian yang bisa kita dapatkan, termasuk di bulan suci Ramadan ini. Ya. Kemudian tahapan yang kelima adalah evaluate. Evaluate itu adalah mengevaluasi kemampuan 4 yang telah dilaluinya itu. Sejauh mana hafalannya itu masih bertahan. Ya, sesudah itu sejauh mana pemahamannya, sejauh mana aplikasinya, sejauh mana kemampuannya menganalisis. Dia mampu mengevaluasi, ya, mengevaluasi
tentang konsep Ramadan, prakteknya Ramadan, pemahamannya Ramadan, kemudian kemampuannya menganalisa, menghubung-hubungkan terkait dengan pendapat ulama ataukah praktik puasa-puasa yang lain itu. Dan ini setara dengan S2, ya, S2. Jadi kalau puasa kita itu baru setara ya sekedar hanya menahan lapar, minum, ya, dan seluruh yang membatalkan, berarti kita setingkat dasar, tidak pernah meningkat, kira-kira. Dan yang terakhir adalah mengcreate. Mengcreate itu adalah membuat inovasi-inovasi baru terkait dengan puasa itu. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini dari aspek kognitifnya, dari aspek afektifnya, ya berarti puasa itu berpengaruh terhadap terhadap apa? Terhadap psikologi kita, terhadap kebatinan kita. Apakah dengan puasa kita menjadi semakin apa? Semakin khusyuk di dalam beribadah, semakin berenergi di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, dari aspek psikomotoriknya berarti dari aspek tingkah lakunya. Ya, nilai-nilai yang ada di dalam Ramadan itu apa saja ya? Kepedulian terhadap fakir miskin, kepedulian terhadap orang lain, senang melakukan kebaikan apa dan sebagainya. Dan ketika itu dipraktikkan maka itulah menjadi aspek psikomotorik dari madrasah Ramadan. Nah, oleh sebab itu karena Ramadan ini tidak jelas siapa dosennya, tidak siapa gurunya, ya, maka di sini berlaku pendidikan orang dewasa, ya, pendidikan orang dewasa, ya, sama guru alih-alih kok. Guru alih-alih saja, belajar sendiri apa dan sebagainya, pelajari sendiri capaian-capaiannya dan seterusnya, dan apapun yang kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan itu, insya Allah akan diperoleh ya sebagaimana apa profil lulusannya kira-kira. Apa profil lulusannya? La'allakum tatakun. Jadi Pak kita. Ya, jadi profil lulusan dari bulan suci Ramadan ini adalah la'allakum tatakun. Ya, hayana setelah berpuasa menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa macam pelajaran-pelajaran dalam bulan suci Ramadan, bukan hanya puasa, tetapi ada tadarusnya, ada sholat tarawihnya, ada witirnya, ada tahajudnya dan sebagainya, dan sebagainya. Selama bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiqillah komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.